Hai guys, aku Eva Feratur Rohman. Di sini aku akan menceritakan salah satu film Malaysia yang berjudul Roh. Nah, sedikit sinopsis aja ya, bahwa ada satu keluarga yang tinggal di dalam hutan. Nah, mereka ini mendapatkan teror setelah ada anak perempuan yang datang ke rumahnya. Siapakah anak perempuan itu? Apakah mereka selamat semuanya? Nah, kita tonton ceritanya. Jadi, di sebuah desa terpencil dalam hutan, tinggallah satu keluarga di rumah gubuk sederhana. Di situ ada sang ibu yang merupakan seorang janda. Dia mempunyai anak pertama cewek yang bernama Along dan ada juga anak kedua cowok atau adiknya bernama Angah. Sehari-hari ini mereka bertahan hidup dengan cara berburu untuk makan. Dan ada satu waktu di mana Along dan Angah disuruh ibu untuk ngecek perangkap yang ditaruh di tempat biasa untuk berburu hewan. Ya karena masih tinggal di dalam hutan ya, masih kayak berburu-buru hewan begitu. Namun di tengah jalan, Along dan Angga itu malah menemukan seekor rusa yang mati dengan leher terjepit di antara cabang pohon. Jadi ini rusanya bukan mati karena terjebak perangkat ya guys. Karena merasa janggal, mereka pulang lagi tuh, nggak jadi ngambil rusanya. Namun saat dalam perjalanan pulang, mereka itu melihat ada seorang anak perempuan kecil yang kelihatan lusuh, berantakan dan compang-camping. Dan ternyata anak perempuan itu mengikuti mereka sampai pulang ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, ternyata si ibu melihat kehadiran sosok perempuan itu. Ibu yang melihat kehadiran sosok perempuan itu kasihan dan langsung membawanya masuk karena kelihatannya kelaparan dan gak keurus. Soalnya ketika ditanya nama dan asalnya, si sosok anak perempuan itu malah diem aja dan kelakuannya emang aneh banget. Si ibu berpikir mungkin si anak ini nyasar dari kampung sebelah. Sampai malam harinya, si Angga menceritakan rusa yang tadi nyangkut di pohon yang mereka lihat. Mendengar cerita anaknya, si ibu pun mulai menceritakan sebuah legenda tentang seorang pemburu yang selalu berkeliaran di hutan itu. Kata si ibu, pemburu ini selain memburu hewan, dia juga suka memburu anak-anak. Dan jika ingin selamat, kita harus membenturkan dua batu, kemudian mengucap mantra. Setelah si ibu menceritakan kisah legenda itu, tahu-tahu ada suara gemuruh kayak ada hujan batu turun dari atas rumah mereka. Dan si anak perempuan itu bilang, dia sudah sampai. Ya di situ si ibu dan kedua anaknya cukup heran, siapa yang dimaksudnya? Dia siapa? Ternyata di luar rumah sudah banyak batu-batu berjatuhan, gak tahu batu itu dari mana asalnya. Lagi keheran begitu dengan situasi batu-batu misterius, gak taunya si anak perempuan itu malah dengan randomnya makan burung mentah. Sambil mukbang, dia juga sempat menyampaikan pesan kalau katanya si ibu dan yang lainnya akan segera mati saat bulan purnama berikutnya. Belum sempat mereka menanyakan gimana maksudnya, ternyata si anak itu menggorok dirinya sendiri karena kejadiannya cukup mendadak dan gak nyangka juga. Akhirnya si anak itu dibawa ke tengah hutan dan ditinggalkan gitu aja di sana. Iya, maksudnya gak dikubur, cuma digeletakin aja. Mungkin si ibu dan yang lainnya mengira si anak perempuan itu emang gila dan gak jelas asalnya. Nah, saat mereka kembali ke rumah, mereka bertemu dengan seorang nenek yang menyebut dirinya Tok. Nah, si Tok ini katanya khawatir dia melihat ada bebatuan yang berserakan di sekitar rumahnya. Si Tok ini berkata batu-batu tersebut sebuah pertanda buruk dan harus segera disingkirkan. Dan dia sendiri juga menawarkan bantuan ketika terjadi apa-apa. Nah, malam harinya, Along yang sedang menjahit pakaian tiba-tiba jarumnya jatuh ke kolong rumah. Soalnya kan rumah mereka kayak rumah panggung gitu. Dan terpaksa dia mencari ke bawah untuk mengambil jarum yang jatuh. Dan lagi nyari jarumnya nih, tiba-tiba ada anak perempuan aneh yang seharusnya sudah mati kemarin merangkak dan memegang tangannya. Along buru-buru pergi keluar, tapi besok paginya Along demam tinggi. Nah, karena itu si ibu mencoba pergi menemui Tok untuk meminta bantuan karena dia sendiri kemarin yang menawarkan bantuan. Nah, si ibu berpikir siapa tahu si Tok ini punya obatnya untuk menurunkan demam tinggi si Along. Ternyata benar, si Tok melakukan semacam ritual untuk menghilangkan penyakit Along. Dan benar saja, setelah memotong beberapa hewan ternak, seketika Along sembuh. Di situ si Tok juga meminta Angga untuk melepaskan dua merpati putih. Tapi saat melakukannya, si Angga hanya melepaskan satu dari dua burung itu. Dan sampai malam hari tiba, saat semua keluarga sudah tidur, si ibu bangun karena mendengar suara kayak ada ketukan. Dan ternyata si ibu melihat dirinya sendiri yang sedang menumbuk batu. Karena tahu sosok itu adalah hantu, si ibu yang asli merasa masih hidup, jadi si ibu memutuskan untuk lanjut tidur. Besok paginya, rumah mereka kedatangan seorang pemburu yang bilang kalau dia sedang mencari anak perempuan. Tapi si ibu mengaku kalau dia tidak melihat siapa-siapa dan tidak ada anak perempuan yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Setelah itu, si ibu juga mengusir pemburu itu dengan nada tinggi. Karena diusir sama si ibu, pemburunya pergi.
Nah, di sini kita sudah bisa menduga bahwa si pemburu itu sepertinya mencari si anak perempuan yang mati kemarin malam, tapi si ibu malah berbohong dan bilang tidak melihat siapa-siapa. Kembali ke adegan malam hari saat semua sudah tertidur lelap, Along terbangun karena dia mendengar seseorang mengambil namanya. Ia mencari di mana sumber suara sampai dia tersadar kalau dirinya sudah jauh dari rumah. Tahu dia berada di tempat kemarin jenazah si anak perempuan itu ditelantarkan. Dengan ketakutan, Along berusaha kembali ke rumah tapi tahu-tahu jasad si anak perempuan itu sudah berdiri di belakangnya. Sementara di rumah, Anga mendengar suara kakaknya Along yang ketakutan memanggil-manggil si Anga, seperti meminta tolong. Saat Along lari mencari si kakak keluar, dia malah dihalang sama sosok anak perempuan tadi. Dan tahu-tahu di depan rumahnya sudah terlihat ada kobaran api yang sangat besar. Dan saat apinya mulai padam, ternyata itu adalah sosok anak perempuan yang terbakar. Tapi ujung-ujungnya ternyata si Along cuma mimpi. Mohon maaf, ini memang ceritanya cukup absurd dan serba dadakan. Nah, keesokan harinya ternyata si Along hilang, dia sudah nggak ada di rumahnya. Saat si ibu dan Anga mencari keberadaan si Along di tengah jalan, ternyata bertemu si Tok. Di situ si Tok memberikan penerangannya kalau katanya ada orang yang berhubungan dengan hilangnya si Along, di mana orang itu adalah orang asing yang belum lama datang ke rumah si ibu. Nah, si ibu langsung menyangka bahwa itu si pemburu. Ternyata si Along sedang berada di sebuah hutan bambu. Di situ dia tampak kotor dan ketakutan sampai-sampai tanpa dia sadari ada si pemburu diam-diam merangkak mendekatinya. Entah kenapa si pemburu sampai merangkak seperti itu. Namun si pemburu mau mengantarkan Along ke rumahnya. Saat sudah sampai di rumahnya, ternyata si emak malah menuduh kalau si pemburu lah yang sebenarnya telah menculik dan melukai si Along. Saat dituduh, si pemburu melihat pisau yang dibawa Anga, di mana si pemburu sudah hafal kalau itu pisau milik si anak perempuan. Nah, si pemburu langsung mendesak si ibu untuk memberitahukan keberadaan si anak perempuan tersebut. Karena si ibu sudah tidak bisa bohong lagi, makanya si ibu menyuruh Anga untuk menunjukkan keberadaan si anak perempuan itu. Ditinggalkan begitu saja di tanah lapang. Namun si Anga mengantarkan setengah jalan. Setelah itu dia kembali pulang, meninggalkan si pemburu. Setelah sampai di rumah, Along yang merasakan gelisah dan merasakan hal yang aneh, sampai tersesat dan hilang, dia bilang kepada si ibu untuk meninggalkan rumah. Namun si ibu tetap memilih tinggal di rumah saja. Karena si Along terus mendesak si ibu, sehingga si ibu keluar rumah dan meninggalkannya sendirian. Saat Along sendirian di rumah, tiba-tiba dia melihat jarum yang keluar dari sela-sela lantai, yang mana sepertinya jarum itu yang kemarin jatuh. Nah, si ibu yang lagi di luar tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari dalam rumahnya. Ternyata itu adalah suara Along yang membenturkan jidatnya ke jarum sampai jidatnya bolong. Sementara itu, si pemburu tadi juga telah menemukan anak perempuan yang telah dicarinya. Berikutnya, pemburu melakukan ritual melalui jasad anaknya, layaknya seorang yang ingin memanggil roh. Di saat yang sama, terlihat di situ Dukun Tok juga melakukan ritual. Setelah itu, jasad si anak perempuan yang tadi sudah mati tiba-tiba hidup lagi. Sementara di rumah, si ibunya melihat sendiri si Along mati secara mengerikan. Tanpa pikir panjang, si ibu bersiap-siap meninggalkan rumah bersama si Anga. Namun sebelum berangkat, si Anga ini ingin mengambil rusa mati yang di pohon itu. Dia bilang untuk bekal perjalanan mereka nanti. Setelah si ibu menunggu lama, ternyata si Anga belum pulang juga. Si ibu mulai khawatir dan mencarinya. Lalu tiba-tiba si Tok datang dan si pemburu juga datang dan mengatakan bahwa keluarga mereka dalam bahaya. Namun si ibu malah menuduh si pemburu sebagai penyebab kematian si Along. Sementara si Tok juga memperingatkan si ibu untuk tidak mempercayai omongan pemburu. Akhirnya si pemburu pergi, meninggalkan tombak yang dibawanya, karena si pemburu merasa bahwa itu nanti akan berguna bagi si ibu. Sampai-sampai dia menemukan Anga yang menyeret rusa. Entah kenapa tiba-tiba si pemburu menggorok si Anga dari belakang. Tidak lama setelah itu ternyata si ibu juga menombak pemburu dari belakang, seperti saling membalas. Ternyata itu semua halusinasi mereka saja.
Karena ternyata si pemburu ini bukan membunuh Anga, namun membunuh rusa. Namun justru si ibu mengira si pemburu membunuh Anga, si anaknya itu. Dan pada malam harinya pemburu yang sekarat itu menemui Tok hanya untuk menanyakan keberadaan Anga. Karena pemburu gak mau kalau si Anga dimanfaatkan oleh iblis seperti anak perempuan yang hilang itu. Kemudian si Tok ini ternyata malah menertawakan dan Tok menunjukkan tubuh Along dan Anga yang sebenarnya masih ada namun jiwanya dikuasai oleh iblis. Dan di situ pemburu bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dan si Tok mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah iblis yang bertugas untuk menguasai jiwa-jiwa manusia. Dan endingnya si Tok ini membakar jasad anak perempuan si pemburu yang dianggap sudah selesai melakukan tugasnya. Dan sebagai gantinya dia menggunakan tubuh Along dan Anga untuk tugas selanjutnya. Sementara si ibu yang merasa sendirian di rumah dan tidak memiliki siapa-siapa lagi, dia menyayat pergelangan tangannya sendiri sampai sekarat di samping jasadnya si Along. Dan tiba-tiba tubuh Along yang sebenarnya masuk ke dalam rumahnya. Jadi jasad Along yang terbaring itu hanya halusinasi si ibu saja. Nah, si Along yang masih hidup menyiram ibu dan rumahnya menggunakan minyak tanah. Ibu kaget melihat anaknya masih hidup namun dirinya sudah sekarat. Dan setelah itu Along membakar semuanya hingga habis.